Kita akan membahas satu topik yang sebenarnya dalam berbagai kesempatan, kita sudah pernah membahas. Namun demikian, karena, diperlukan pembahasan yang terus-menerus, karena banyak orang yang kemudian, menggunakan ayat kitab suci ini untuk, kepentingan ya, kepentingan pribadi, sehingga kita, ingin ya, eee, membahasnya lebih jauh supaya kita mengerti ya, apakah benar apa yang disampaikan oleh mereka yang mengklaim. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, saya terlambat, eee, apa namanya, live ini ya karena satu dan lain hal. Juga saya beritahukan bahwa, beberapa saat yang lalu ada perjumpaan saya dengan saudara, pencinta DGS Official juga ya, secara langsung berjumpa dan bertukar pikiran, sebagai informasi saja. Ya, oke. Jadi, mohon dimaklumi Bapak Ibu, bukan ketiduran ya. Oke, baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Sengaja di sini saya tidak menampilkan video dari orang yang mengklaim itu karena ya seperti itulah klaimnya ya, tidak jauh-jauh berbeda dari penjelasan-penjelasan dari zaman kapan gitu ya, selalu begitu saja ya, berulang-ulang, itu saja yang diklaim ya. Sehingga, saya di sini hanya tidak akan menampilkan ya, tidak akan menampilkan omongan mereka karena kita sudah tahulah ya, eee, seperti apa klaim yang disampaikan. Nah itu jadi kita tidak perlu melihat lagi, video-video klaim-klaim itu gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja, eh, Bapak Ibu saudara-saudariku, memang banyak sekali ya kelompok-kelompok di luar sana, berusaha, mencari ya, mencari pendukung di mana, apa namanya, nubuat kenabiannya berada begitu ya. Karena, menurut kitab suci mereka itu ada gitu ya, ada nubuat kenabian ya, yang perlu mereka cari dalam, kitab suci kita. Meskipun demikian Bapak Ibu, mereka ini sebenarnya berada pada standar ganda. Kenapa standar ganda? Ya, eee, pada sisi yang lain Bapak Ibu, mereka suka menghujat ya kitab suci yang kita pakai gitu ya. Jadi, ya kita juga kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang, ya kita tertawa aja gitu, atas klaim-klaim itu gitu. Karena mereka pada intinya standar standar ganda dan mereka, justru bisa dikatakan tidak punya pendirian Bapak Ibu. Sementara di lain pihak, mereka menyampaikan, "Oh ini penyempurna, ini sempurna," dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sampai hari ini, itu bukan hanya satu 2 orang yang mencari pembenaran itu. Terus-menerus setiap waktu, setiap saat, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, itu saja yang terus diklaim ya. Eee, Sementara ya, kita kadang-kadang tertawa sendiri gitu ya. Ya tertawa sendiri, ini orang-orang, kenapa ya? Maksudnya, istilahnya gini Bapak Ibu, harusnya kan kita pede aja gitu, ya kan? Pede, percaya diri bahwa memang yang kita yakini itu benar adanya, kenapa harus, ada dukungan dari tempat lain gitu kira-kira. Apalagi di lain sisi juga kita sering, apa, mereka juga sering menuduh ini sudah dipalsukan, ini sudah tidak baik, ini sudah, tidak apa namanya, macam-macam lah gitu ya. Jadi artinya kita pun mikirnya, wah, eee, kita bisa bisa tertawa sendiri gitu ya kalau kita melihat mereka ini di lain pihak ngomong ini, ngomong itu, tapi di lain pihak mereka kasihan juga gitu ya. Coba kalau misalnya Bapak Ibu, eee, mereka nggak klaim-klaim begitu ya, mereka mungkin akan merasa, "Aduh,
Gimana caranya supaya bisa mendukung apa yang tertulis di kitabku gitu ya, kira-kira begitu. Akhirnya kan kalau mereka nggak bisa ini kan bingung sendiri ya, mereka gitu kan. Akhirnya kan, kita berpikir lebih jauh ya Bapak Ibu, benarkah ini klaim-klaim ini? Ya, oke. Ada dari 2 sisi saya nanti membahas Bapak Ibu, mengenai, siapa sih sebenarnya yang dimaksud di dalam, eee, ayat kitab suci terutama Ulangan 18 ayat 18. Jadi obrolan malam ini agak ringan-ringan saja dan sederhana Bapak Ibu ya, supaya, kita tidak terlalu, apa namanya, risaulah dengan klaim-klaim semacam ini, eee, karena ini sudah kebiasaan berulang lah, gitu ya, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu gitu kan. Jadi artinya apa ya, kalau dibilang basi ya bisa juga, tapi ya perlu juga kita tanggapi gitu ya, supaya tidak banyak orang yang, kemudian, ikut apa namanya, ikut bahasa kasarnya itu ikut tersesat lah gitu kan. Nah, maka kita tanggapi secara perlahan-lahan dan mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Oke. Nah, tema kita adalah Ustadz Kainama ngebet. Ya, ngebet itu maksudnya tidak tahan lagi, harus gitu ya. Bahwa itu adalah nubuatan untuk nabi pada abad ke-6. Dan saya harus mengatakan di sini saya tidak ada kebencian apapun. Semata-mata saya menanggapi Ustadz Kainama ini yang suka, pentantang petenteng di mana-mana, suka ngomong ini, ngomong itu, klaim ini, klaim itu. Entah dia tahu apa yang dia klaim, entah dia tahu bahwa dia standar ganda atau tidak. Memalukan sekali ya. Oke, nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, eee, terlebih dahulu ya, mmm kita lihat ya, ayat kitab suci terlebih dahulu yang selalu mereka, katakan sebagai nubuatan itu ya, kita pelan-pelan bagian-bagian yang diklaim-klaim itu, eee, mari kita lihat apakah memang benar, mereka mengatakan kan, "Oh seorang nabi itu seperti Musa." Lalu mereka mengatakan nanti, "Oh seperti Musa itu adalah menikah dan lain sebagainya dan lain sebagainya." Nah itu nanti, eee, karangan-karangan kemudian gitu kira-kira begitu ya. Oke. Nah, eee, kita, eee, melihat ya, mulai dari, saya kira ini harus dimulai dari ayat-ayat yang lengkap ya, supaya bisa kita, apa namanya, mengerti. Oke, kita mulai dari Ulangan. Oke, saya buka dulu Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari Ulangan 12 ya, sampai nanti kita bertemu, persis ayat yang mereka selalu klaim ya. Ya, kalau mereka mengatakan, "Oh, yang dimaksud itu sama seperti Musa misalnya Musa menikah, Musa mempunyai anak, Musa, eee, ya pokoknya yang disama-samakan itulah." Bahasa gaulnya itu ya dicocok-cocokkan. Ya entah cocok atau tidak yang penting harus cocok gitu. Tapi coba kita baca pelan-pelan sebelum kita masuk ke pembahasan tafsiran-tafsiran termasuk tafsiran, dari tafsiran Gereja Katolik seperti apa gitu ya, terkait, ayat-ayat ini. Mulai dari sini ya kita baca Bapak Ibu. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian. Oke, jadi ini di atas ini membahas mengenai peramal-peramal. Oke, ya, di bagian ayat 12 ini dikatakan, "Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu." Nah, kemudian dikatakan, "Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu." Oke, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Oke. Nah, mulai dari ayat 15 ini nanti
Nah, barulah muncul klaim, ya, muncul klaim. Oke, seperti saya katakan sambil nyantai kita Bapak Ibu, saya juga sambil nyantai, ya, kita ngopi lah atau apa. Oke, kita lanjut. Dikatakan di situ atau dituliskan di situ dikatakan bahwa di ayat 15. Nah, ini yang sering digunakan untuk mengklaim ya. Oke. Dikatakan seperti ini. Kita coba lihat secara perlahan. Ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu ya, di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Oke, mari kita analisa. Ini belum masuk di dalam tafsir ya. Kita analisa dulu kata-kata atau kalimat ini. Ya, kita analisa. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, itu Musa ya, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Oke, kalau Kainama mengatakan bahwa ini adalah nubuatan nabi yang muncul di abad ke-6, saya agak sedikit sangsi itu ragu Bapak Ibu. Saya sedikit ragu. Kenapa ragu? Ini kitab suci Ulangan ini itu kan sebelum Masehi kemunculannya. Kejadiannya sebelum Masehi. Oke. Dan dilihat dari silsilah nabi yang dimaksud oleh Kainama itu sangat berbeda. Karena keturunan dari Israel nantinya Bapak Ibu itu berasal dari Ishak.